Di antara gemerlap kota Manila dan desa-desa terpencil di Mindanao, nama Rodrigo Duterte bergema dengan dua nada yang sangat berbeda. Bagi sebagian orang, ia adalah penyelamat bangsa, sementara bagi yang lain, ia adalah simbol kegelapan. Duterte tidak pernah menjadi pemimpin biasa. Ia adalah pria yang berbicara tanpa sensor, bertindak tanpa ragu, dan memerintah dengan tangan besi. Sejak ia menduduki kursi kepresidenan Filipina pada tahun 2016, negeri ini berubah selamanya. Perang brutal melawan narkoba, hubungan panas dengan dunia internasional, red tagging terhadap para aktivis, serta pembungkaman media dan oposisi, semua menjadi bagian dari warisannya. Bagi para pendukungnya, Duterte adalah sosok kuat yang berani melawan korupsi dan kriminalitas dengan cara yang tidak bisa dilakukan pemimpin sebelumnya. Namun, bagi para pengkritiknya, ia adalah pemimpin otoriter yang menjadikan hukum sebagai senjata untuk menghancurkan siapa saja yang berani menentangnya. Tetapi seperti semua pemimpin besar dalam sejarah, waktunya akhirnya habis. Setelah bertahun-tahun berkuasa, akhirnya Duterte harus menghadapi konsekuensi dari kebijakan-kebijakannya, bukan hanya di mata rakyat Filipina, tetapi juga di hadapan hukum internasional. Kisah ini bukan hanya tentang seorang pria, tetapi tentang sebuah bangsa yang terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Bagaimana Duterte bisa naik ke puncak kekuasaan? Apa yang terjadi selama pemerintahannya? Dan bagaimana akhirnya ia jatuh? Ini adalah cerita tentang Rodrigo Duterte, sang pemimpin yang membelah sejarah. Pada malam yang penuh semangat di Manila, tanggal 30 Juni 2016, ribuan rakyat Filipina berkumpul di depan Istana Malacanang. Wajah-wajah mereka penuh harapan. Mereka menantikan pemimpin baru mereka, seorang pria yang dikenal karena ketegasannya, seseorang yang tidak takut berbicara kasar, dan yang telah berjanji untuk membersihkan Filipina dari korupsi dan narkoba. Rodrigo Duterte resmi dilantik sebagai Presiden ke-16 Filipina. Ia berdiri tegak di podium, tatapan matanya tajam, suaranya bergetar dengan kepastian. Jika Anda adalah bandar narkoba, saya akan membunuh Anda. Jika Anda adalah kriminal, saya akan membunuh Anda. Saya tidak peduli. Saya akan membuat Filipina menjadi negara yang lebih baik. Para pendukungnya bersorak. Mereka percaya bahwa Duterte adalah jawaban atas permasalahan yang telah menggerogoti negara mereka selama bertahun-tahun, narkoba, korupsi, dan kejahatan. Duterte tidak membuang waktu. Dalam bulan pertama kepresidenannya, ia langsung meluncurkan operasi besar-besaran untuk memerangi peredaran narkoba di Filipina. Ia memberi wewenang kepada polisi untuk menembak mati tersangka pengedar narkoba yang melawan. Setiap hari, berita diisi dengan laporan penangkapan dan eksekusi. Di jalan-jalan gelap Manila, tubuh-tubuh tanpa nyawa ditemukan tergeletak, dengan selembar karton bertuliskan, "Saya pengedar narkoba." Masyarakat terpecah. Sebagian menganggap ini sebagai bentuk keadilan instan, cara cepat untuk mengembalikan keamanan. Namun, banyak yang mulai bertanya-tanya, berapa banyak dari mereka yang benar-benar bersalah? Kelompok hak asasi manusia mulai menyuarakan kekhawatiran. Organisasi seperti Human Rights Watch dan Amnesty International mengecam tindakan brutal ini, menyebutnya sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Tapi Duterte tidak peduli. Ia bahkan pernah berkata di depan umum, "Hitler membunuh 3 juta orang Yahudi. Sekarang ada 3 juta pecandu narkoba di Filipina. Saya akan dengan senang hati membantai mereka." Di tengah perang brutal melawan narkoba yang dikobarkan pemerintahan Duterte, sebuah fakta mencengangkan terungkap dalam penyelidikan internal. Senjata dengan nomor seri yang sama ditemukan di beberapa lokasi pembunuhan berbeda. Awalnya, aparat menutup mata, menyebutnya sebagai kesalahan teknis. Namun, semakin banyak kasus yang muncul, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari sistem yang lebih besar. Dugaan pun mengarah pada kepolisian dan militer, yang dituduh menggandakan nomor seri senjata untuk menutupi eksekusi di luar hukum. Dengan cara ini, senjata yang sama bisa digunakan berkali-kali tanpa jejak jelas, mengaburkan siapa sebenarnya pelaku di balik pembunuhan ribuan tersangka narkoba dan aktivis yang dituduh musuh negara. Ketika skandal ini mencuat, kepercayaan publik terhadap pemerintah Duterte semakin runtuh. Apakah ini bagian dari strategi perang melawan kriminalitas? Ataukah ini bukti bahwa negara telah berubah menjadi mesin pembunuh tanpa akuntabilitas?
Seiring berjalannya kepemimpinan Rodrigo Duterte, perang melawan narkoba bukanlah satu-satunya perang yang ia kobarkan. Ada musuh lain yang dianggapnya sebagai ancaman bagi keamanan nasional. Kelompok-kelompok aktivis, jurnalis, dan organisasi hak asasi manusia yang berani mengkritik kebijakannya. Taktik yang digunakan oleh pemerintah Duterte dikenal dengan istilah red tagging, sebuah praktik di mana seseorang atau organisasi dicap sebagai komunis, teroris, atau pengkhianat negara tanpa bukti yang jelas. Red tagging bukan sekadar tuduhan biasa. Di Filipina, label ini bisa berarti hukuman mati tanpa pengadilan. Red tagging bukanlah fenomena baru di Filipina. Sejak era Perang Dingin, pemerintah Filipina telah lama memburu kelompok-kelompok kiri, terutama pemberontak Maois dari New People's Army, sayap militer Partai Komunis Filipina. Namun, di bawah pemerintahan Duterte, strategi ini digunakan secara lebih agresif. Siapapun yang berani mengkritik pemerintah bisa tiba-tiba dicap sebagai bagian dari Front Legal Komunis. LSM yang membela hak-hak petani, organisasi buruh, hingga akademisi yang menyuarakan keadilan sosial, semuanya berisiko dituduh bersekongkol dengan pemberontak. Dalam banyak kasus, red tagging berakhir dengan pembunuhan. Jurnalis ditemukan tewas di pinggir jalan. Pemimpin serikat pekerja ditembak mati di rumah mereka. Mahasiswa aktivis menghilang tanpa jejak. Duterte dan para pejabatnya membela strategi ini dengan alasan bahwa negara harus melawan ancaman pemberontakan komunis dengan segala cara. Jika Anda bukan bagian dari komunis, buktikan. Jika Anda tidak ingin mati, berhenti membantu teroris, katanya dalam salah satu pidatonya. Namun, bagi banyak orang, red tagging hanyalah alat untuk membungkam oposisi dan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat. Mereka yang selamat dari pembunuhan terpaksa hidup dalam bayang-bayang, terus-menerus dalam ketakutan akan menjadi korban berikutnya. Salah satu instrumen utama red tagging adalah Undang-Undang Anti-Terorisme 2020. Undang-undang ini memberikan kekuasaan luas kepada pemerintah untuk menangkap siapapun yang dicurigai sebagai teroris, tanpa perlu proses hukum yang jelas. Bagi Duterte, undang-undang ini adalah senjata utama dalam perang melawan pemberontakan komunis. Namun, bagi banyak orang, ini adalah cara lain untuk membungkam perbedaan pendapat. Beberapa kelompok internasional mengecam praktik red tagging di Filipina. Amnesty International, Human Rights Watch, dan bahkan PBB menyuarakan keprihatinan mereka. Namun Duterte tetap tidak peduli. Dalam sebuah wawancara, ia dengan santai berkata, "Mereka menyebut ini pelanggaran hak asasi manusia, saya menyebut ini perlindungan negara." Kebijakan Duterte yang agresif membuat Filipina mulai kehilangan dukungan dari sekutu lama, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ketika mantan Presiden Amerika Barack Obama mengkritik Duterte, ia dengan kasar membalas, "Anak pelacur, kamu tidak punya hak menguliahi saya." Filipina mulai menjauh dari Amerika dan mendekat ke Cina serta Rusia. Presiden Cina Xi Jinping bahkan memberikan pinjaman miliaran dolar untuk pembangunan infrastruktur di Filipina. Tapi tidak semua orang di Filipina setuju dengan pergeseran ini. Banyak yang takut bahwa Duterte telah menyerahkan Filipina kepada Cina, terutama ketika ia menolak untuk menegakkan keputusan pengadilan internasional yang memenangkan Filipina dalam sengketa Laut Cina Selatan. Pada 2022, masa jabatan Duterte berakhir. Ia tidak mencalonkan diri lagi, tetapi memastikan bahwa pengaruhnya tetap ada dengan mendukung putrinya, Sara Duterte, sebagai wakil presiden. Namun, seiring waktu, dunia mulai mengalihkan perhatiannya kembali kepada kejahatan-kejahatan yang diduga dilakukan selama pemerintahannya. Pada tahun 2023, Mahkamah Pidana Internasional, ICC, secara resmi membuka penyelidikan terhadap Duterte atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, ia tetap menantang. "Saya tidak takut pada ICC. Saya tidak akan pernah membiarkan diri saya diadili oleh orang asing." 11 Maret 2025. Pagi itu, Bandara Ninoy Aquino ramai seperti biasa. Orang-orang bergegas untuk mengejar penerbangan mereka, sementara beberapa jurnalis tampak berkerumun, seolah mereka sudah tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah jet pribadi mendarat. Rodrigo Duterte baru saja kembali dari Hong Kong setelah menghadiri sebuah pertemuan pribadi. Ia tidak menyadari bahwa di bandara,
sekelompok petugas kepolisian dan agen ICC sudah menunggu. Saat ia berjalan menuju pintu keluar, suara mikrofon menggema. Rodrigo Duterte, Anda ditangkap berdasarkan perintah dari Mahkamah Pidana Internasional atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kerumunan di bandara terkejut. Beberapa orang bersorak, yang lain tampak bingung. Duterte, yang biasanya garang, kali ini hanya tersenyum tipis. Ia tidak melawan. Ia mengangkat tangannya, memberikan isyarat kepada para pendukungnya untuk tetap tenang. Saat ia dibawa ke dalam mobil polisi, seorang jurnalis sempat bertanya, "Apa yang Anda rasakan sekarang?" Ia menoleh, lalu berkata dengan suara rendah, "Jika ini harga yang harus saya bayar untuk membuat negara saya lebih baik, maka saya menerimanya." Tapi apakah Filipina benar-benar lebih baik setelah 6 tahun kepemimpinannya? Beberapa minggu kemudian, Rodrigo Duterte tiba di Den Haag, Belanda, untuk menghadapi persidangan di ICC. Dunia menyaksikan dengan penuh perhatian. Jaksa ICC memaparkan bukti-bukti mengerikan tentang eksekusi di luar hukum, penghilangan paksa, dan ribuan nyawa yang hilang akibat kebijakan anti-narkoba Duterte. Duterte tetap mempertahankan posisinya. Dalam persidangan, ia berkata, "Saya tidak membunuh mereka. Saya hanya menjalankan hukum. Saya hanya ingin menyelamatkan generasi muda Filipina dari narkoba." Terlepas dari apapun hasil persidangan, satu hal pasti, Rodrigo Duterte telah mengubah Filipina selamanya. Bagi sebagian orang, ia adalah pahlawan yang berani menghadapi kejahatan tanpa takut. Bagi yang lain, ia adalah tiran yang menggunakan kekuasaan untuk membantai rakyatnya sendiri. Tapi kini, Duterte bukan lagi orang yang berkuasa. Ia hanyalah seorang pria tua yang duduk di kursi terdakwa, menunggu vonis yang akan menentukan bagaimana sejarah akan mengingatnya. Selama pemerintahan Rodrigo Duterte, perang melawan narkoba yang ia kobarkan menyebabkan ribuan kematian. Data resmi pemerintah menyebutkan sekitar 6–7 ribu orang tewas dalam operasi polisi. Namun, organisasi hak asasi manusia, seperti Human Rights Watch dan Amnesty International, memperkirakan jumlah korban sebenarnya bisa mencapai lebih dari 30 ribu, termasuk eksekusi di luar hukum yang dilakukan oleh kelompok misterius.